Nah, saya ingin kita belajar malam ini di Galatia pasal 3 ayat 26 sampai pada ayat yang ke-27. Galatia pasal 3 ayat 26-27. Kalau saudara-saudara kita sudah temukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi Ibu Gembala dan yang masih baru, kita lagi fokus satu tema hari ini adalah menjadi anak Allah. Ya. Kalian ini menjadi anak itu proses. Kalau tanya Pak Mama dan Papa dulu, bagaimana berupaya bikin sampai mau nih jadi anak. Itu sebuah proses, betul nggak? Jadi nyanda ada itu yang jadi anak tiba-tiba langsung jadi. Jadi semua itu proses. Ya. Untuk menjadi anak Allah, status anak Allah tidaklah mudah. Kalian mau masuk kerja, mau ke Jepang, untuk menjadi warga Jepang harus mengurus, ya kan? Supaya apa? Diakui, ya kan? Ya, sehingga tidak disebut ilegal. Nah, banyak orang Kristen melegalkan dirinya. Jadi seolah-olah kalau kita sudah di gereja, kita so rajin ibadah, kita so pelayanan, kita so anak Allah. Belum tentu. Karena Alkitab bilang di mana ada gandum tumbuh, di situ ada ilalang. Nah, gandum itu menggambarkan kita anak-anak Allah. Tapi ilalang itu menggambarkan dia anak-anak, tapi anak-anak si iblis. Jadi bisa membedakan dalam kehidupan sehari-harinya dia anak Allah dan tidak gitu dari perbuatannya. Ya kan? Bagaimana bertutur kata, bagaimana bersikap, bagaimana dalam dia berpacaran. Ya kan? Apalagi kalian yang masih muda-muda sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, ya kan? Mulai tumbuh rasa cinta. Ya kan? Saya punya anak ini Israel yang pegang kamera itu saya sering tanya dia, sudah ada cewek belum? Adiknya sering bilang, ada. Tolong ayah periksa chatnya. Gitu. Ya, saya tidak pernah melarang karena di masa-masa tertentu, tapi sebagai ayah yang baik, saya mengawasi dan memberikan satu pemahaman bahwa pacaran yang baik bukan di tempat-tempat yang gelap, tapi di rumah. Ya, kenapa? Karena saya dulu juga pacaran di rumah. Karena kalau pacaran di gelap-gelap, apalagi di luar rumah, bukan pacaran itu, semua kesetanan. Nah, malam ini kita belajar begini, status untuk memperoleh status kita sebagai anak Allah. Prosesnya itu di ayat 26 dikatakan karena iman. Apa itu iman? Ya, kalau Ibu Gembala pasti didik jemaat-jemaat ya. Kita semua gembala, semua pemimpin mengajarkan supaya kita ini hidup bukan sekedar jadi Kristen, tapi kita benar-benar apalagi disebut anak Allah. Ya, dulu waktu saya masih kuliah, saya karena dari desa beradaptasi dengan kota, apalagi kita kuliah di Jakarta, apalagi kamu nanti kuliah kerja di Jepang, bahasanya bukan lagi bahasa Indonesia, ya kan? Ada bahasa Inggrisnya, itu memang tidak mudah, beradaptasi itu tidak mudah. Tapi waktu beradaptasi, saya merasa ada sesuatu yang bermasalah dalam hidup saya. Rasa minder, karena saya berpikir saya orang desa, saya orang biasa, beradaptasi dengan orang yang logatnya mulai berubah. Jadi selama beberapa tahun saya beradaptasi dengan diri sendiri. Untuk menerima satu pengakuan bahwa saya sama dengan mereka, gitu. Lalu saya belajar. Saya hanya dulu di desa hanya bisa naik kelapa, sekarang saya beralih ke naik lift, naik eskalator, ya kan? Yang tidak ada kan di Siau, Tagulandang, Tahuna atau orang daerah itu ada lift. Makanya lihat kalau ibu-ibu yang dari, maaf orang bukan karena meremehkan dari desa. Biasa kalau dari desa kalau mau naik lift, aduh lupa tako-tako. Tuh ya. Kita nggak perlu malu. Kita nggak perlu malu. Justru kita perlu beradaptasi. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalian lahir di zaman digital. Ya tuh. Bu Gembala dan kita, apalagi ini Ibu Okta,
Ronald Mayau, yuk dengan so lahir di zaman digital atau belum? Soalnya sering berubah-berubah. Oh nyanda kata masih zaman apa lampu botol. Oh Petromax. Oh anak-anak zaman sekarang, anak-anak saya ini ajar saya. Ayah begini caranya. Ini. Waduh, saya jadi anak-anak. Karena memang tidak heran mereka terlahir di zaman digital. Ya lihat anak-anak ini. Ini anak-anak ini belum bisa mungkin belum baca. Tapi karena dia hanya feeling, naluri, pencet. Oh dia pencet salah, orang tua yang marah. Tapi itulah tidak bisa dipungkiri. Saya baru pulang dari Jakarta, di Manado masih kita 4G, di sana sudah 5. Teknologi begitu. Kita di sini masih pintu-pintu manual, masih banyak yang di Jakarta. Saya pernah masuk di rumah teman saya, langsung dia bilang begini, open the door. Ih, pintu tak buka sendiri. Wih, kaget saya. Wih, masuk dalam rumah, lampu mati, tepuk tangan, lampu nyala sendiri. Wih, keren. Kita sudah pakai pencet-pencet, ya kan? Nah, ketika dunia menghadirkan ini, nah kita yang dari desa, maaf kata, kadang lampu mati jam 10 malam. Saya pernah ke Pulau Para ke sana ini apa ini? Mangitan. Jadi sudah diumumkan, Pak, pokoknya main handphone cuma jam 9. Kenapa? Karena lampu jam 9 mati. Kalau lampu mati, sinyal juga ikut mati. Aduh, saya masih ingin chat sama anak-anak saya, istri saya. Jadi galau. Saya tanya, warung di sini mana? Nggak ada warung. Aduh. Kalau di rumah sakit kita di sini, kiri kanan ada warung, ada 24 jam. Di sana, aduh, ya itulah sebuah keterbatasan. Nah, malam ini Tuhan mengajarkan kita bahwa status kita sebagai anak Allah, kamu lahir di keluarga, itu status bahwa kamu sebagai keluarga itu. Tetapi belum tentu di dalam iman kita punya status sebagai anak. Makanya dalam Galatia pasal 3 ini sebetulnya berkaitan dengan Abraham. Makanya dikatakan anak-anak ini komunitas. Ya, kita ini anak-anak, ya. Nah, kita ini anak-anaknya siapa? Kan masih dibilang anak-anak. Tapi kalau dibilang anak-anak Allah, nah, proses yang pertama adalah kita untuk memperoleh status menjadi anak Allah itu lewat iman. Nah, apa itu iman? Iman itu adalah sebuah keyakinan yang kita terima. Kapan? Mungkin yang lahir Kristen tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi seringkali kita berjumpa dengan Tuhan lewat masalah. Lewat sakit penyakit, lewat masalah ekonomi, lewat masalah rumah tangga, semua. Nah, banyak orang Kristen yang saya temukan ketika ada masalah, Tuhan yang disalahkan. Kenapa Tuhan? Kita so melayani Tuhan, kita so beribadah, kenapa kita hidup cuma begini-begini? Orang hidup cuma begitu-begitu bukan karena Tuhan salah, karena orang yang salah. Nah, satu waktu saya dinasihati sama kakak rohani saya. Dia bilang begini, Demeling, kamu betul lahir di desa, saya lahir di kota. Tapi bukan berarti harga diri kamu, gambar diri kamu berbeda dengan saya. Kamu sama, hanya kita terpola pada kondisi keadaan di mana kita tinggal, ya kan? Saya kemarin kumpul dengan satu kampung kakak-kakak sepupu di Jakarta, di Bogor. Lalu saya coba melihat kehidupan di Jakarta. Saya bilang di Manado ludah masih gratis. Kencing maaf kata masih gratis. Di daerah-daerah tertentu semua itu bayar. Meskipun 2.000, kalau terus bayar satu hari 5 kali buang kali berapa? 10.000. Ya kan? Di daerah Sulawesi Utara rica masih kita minta, tomat masih bisa minta. Di sana, ya kita bertamu pun untuk bisa disajikan air yang bergula itu cukup mahal. Itulah sebuah ini kehidupan. Nah, sama. Saya banyak juga menemukan ketika orang-orang masuk di gereja merasa sungkan, merasa terasing, merasa malu. Kenapa? Dia merasa ada perbedaan. Ya, seolah-olah kalau saya ibadah di Gemim,
saya ibadah di GCA, saya ibadah di GPDI, saya ibadah di GBI, JKI atau apa saja, itu ada perbedaan, organisasi yang berbeda. Tapi sebetulnya tidak ada rasa sungkan, tidak rasa canggung, tidak perlu rasa minder, rasa malu. Kita sama. Kenapa terjadi demikian? Karena itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Status kita ini anak atau bukan? Makanya Yesus bilang begini di dalam Injil Yohanes pasal berapa saya lupa. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi adalah sahabat. Nah, kalau kita disebut anak, saya perhatikan anak saya dua ini, semarah-marah saya tidak pernah putus komunikasi. Berpikir enggak bahwa Bapak di surga itu tidak pernah marah? Dia marah. Kalau anak-anaknya nakal, anak-anaknya sembrono, anak-anaknya kurang ngajar, dia marah. Tapi Bapak marah mungkin tidak terlihat dengan kasat mata. Saya menemukan ada beberapa anak muda berapa tahun yang lalu, saya nasihati, kita bilang, kalau hormati orang tuamu, umurmu panjang, kamu diberkati pergi kemana. Tapi oleh karena pergaulan, pada akhirnya anak-anak ini, kalau orang Jawa bilang ngelunjak, kurang ajar sama orang tua, ya. Padahal dia lupa bahwa dari mana dia dikeluarkan, dari mana dia dibesarkan, dia bertumbuh. Dia lupa. Berapa bulan kemudian dengar dari orang tua meninggal karena kecelakaan, meninggal karena asam lambung. Saya terkadang berpikir, padahal mereka itu masih muda. Seharusnya mereka masuk menikmati. Nah, saya kalau ketemu orang-orang muda, saya bilang saya pernah jadi orang muda. Jadi jangan pernah terburu-buru menikah. Ya. Karena dari semua teman-teman saya dulu, mungkin cuma saya yang belum pernah nikah. Belum nikah, bukan belum pernah. Anak-anak teman-teman saya umur 16-17 sudah punya anak 2, 3, 4, 5. Saya nanti nikah umur 27. Saya pikir sudah cukup. Nah, status anak itu diperoleh lewat iman. Kita tidak akan disebut anak tanpa iman. Nah, iman itu kita peroleh di dalam melalui apa? Nah, Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Makanya saya selalu ajarkan, saya tidak tahu Ibu Gembala ajarkan kalian sebagai orang-orang muda termasuk anak Ibu Gembala. Ya, saya tidak pernah mentoleransi, oh kamu anak gembala, anak ini, jadi saya memperlakukan sesuatu yang lain. Ini anak-anak saya ini, mereka pagi siang malam punya pembacaan favorit, baca setiap hari, punya waktu penyembahan dengan Tuhan. Ya, jadi terbiasa untuk bangun dengan Tuhan. Jadi mereka lakukan setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Ya. Israel sudah berapa kali menyelesaikan kitab Amsal? Apa? Hah? 1. Kalau Mazmur? Kalau Valeri? Apa itu? Jadi kita biasakan mereka. Nah, kenapa perlu iman? Karena tanpa iman kita tidak hanya memiliki status, tapi hidup kita diubah. Makanya di ayat 27 dikatakan, karena kamu semua ini siapa? Kita ini yang menerima status sebagai anak Allah di dalam iman. Kamu semua dibaptis di dalam Kristus. Nah, apa artinya baptisan? Banyak orang menganggap baptisan itu hanya sekedar ritual, dibaptis pakai air selesai, terdaftar sebagai jemaat JKI Savior atau GCA Anugerah. Baptisan itu adalah sebuah barcode ilahi. Saya sebut barcode ilahi karena kalian lahir digital. Ya, handphone ini diciptakan tanpa ada biaya cukainya, tidak akan diterima dan itu ilegal. Banyak orang Kristen lahir karena keturunan opa mamanya Kristen hamba Tuhan. Itu bukan berarti kita anak Allah. Kita disebut adalah Kristen keturunan. Ya. Kalau kita pe oma dan papa ibadah, ya kita ibadah. Kalau kita pe mama dan papa hamba Tuhan, ya kita harus melayani.
Berarti kita melayani hanya karena rutinitas, ya kan? Makanya kalau ibadah kan orang pakai ibadah, doa. Nah, kalau kita sebagai anak ya, sebagai anak, tentu kita tahu bahwa orang tua kita pasti akan memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Kalau kita ini anak Allah, pasti kita tahu bahwa Bapa di sorga tidak pernah mengizinkan atau membiarkan anak-anaknya gagal. Banyak orang bertanya ke saya begini, kebanyakan orang muda, "Kenapa Kang pastor kita ini gagal?" Kita bilang rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal itu ngana yang menghidupinya. Makanya Tuhan bilang tanpa iman di dalam Kristus kita tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Nah, baptisan itu bukan hanya sekedar memperoleh cap ya atau disahkan gitu ya. Kalau saya punya ijazah dulu, terima tanpa ada tanda tangannya guru kepala sekolah, dinas pendidikan, kemudian saya harus pakai apa namanya? Bu guru apa tuh nama? Apa ini? Cap jempol, ya kan? Tidak sah. Nah, demikian kekristenan, kita tidak perlu harus apa namanya mendeklarasikan kita anak Allah. Saya terkadang kalau ketemu dengan teman-teman yang sekuler, pengusaha, saya agak bukan malu. Saya lebih baik bilang nama saya. Karena banyak juga orang bilang saya pendeta si A. Kenapa? Banyak juga pengusaha-pengusaha kepahitan dengan pendeta-pendeta. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman pendeta-pendeta itu kalau melayani cuma cari perpuluhan. Iya, padahal kita ini melayani dengan sungguh-sungguh. Satu pendeta berbuat, semua pendeta korban. Nah, saya juga ke Jakarta ketika ke beberapa teman yang punya usaha restoran, punya usaha retail, barang-barang bangunan. Dari 90% karyawannya Islam. Saya tanya, "Pak, kenapa tidak ada anak-anak Tuhan Kristen?" Dia bilang, "Pak, kalau orang-orang Kristen kerja di sini malas, datang terlambat, pokoknya cuma jadi bos." Jadi saya juga bingung, yang bos saya tuh dia. Tapi lihat, maaf kata, saya masuk di restoran, mereka pakai jilbab, tapi sopan santun, cara melayaninya luar biasa. Kita baru masuk di pintu, "Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu?" Woi, kita ini dunia sekuler, tapi punya konsep pelayanan yang luar biasa. Nah, kita di gereja, kita ini berputar dengan roh menghakimi, menjatuhkan, padahal kita sudah dalam gereja. Kenapa demikian terjadi? Karena saya mempertanyakan bahwa tidak semua yang dalam gereja statusnya adalah anak Allah. Kalau dia anak Allah, karakternya, pola berpikirnya sama seperti Bapak. Makanya dulu saya diajarkan di dalam dunia psikologi pendidikan, anak-anak itu melakukan itu bukan apa yang keluar dari mulut orang tuanya, mungkin 10%. Tapi anak-anak itu melakukan 90% apa yang dia lihat orang tua lakukan. Misalnya orang tua pagi-pagi mau make, ya toh, kutuki diri, anaknya pasti akan memperlakukan. Kenapa? Karena anak adalah manifestasi dari pola keluarga. Makanya Yesus bilang begini, kalau mau lihat pohon itu baik, lihat dari mana? Dari buah. Mulia keluarga itu bagus satunya, nah bukan karena pelayanan. Saya menemukan banyak sekali orang-orang melayani hebat di mimbar, doain orang sampai ciri rubuh-rubuh sama. Tapi ketika ketemu anaknya, ampun Tuhan. Orang lagi ibadah penyembahan, dia bisa tidur, dia bisa main segala macam. Kita tidak bisa pungkiri, anak itu adalah cerminan dari pola kehidupan keluarga. Tapi saya menemukan ketika saya melayani di Blitar, ada seorang anak namanya Yosua. Pagi-pagi hari saya lagi duduk di kamar, tiba-tiba dia ketuk pintu.
Dia bukan anak pendeta. Dia kelas 3 SMA. Lalu dia bilang, "Om, saya diutus oleh pelayan gereja. Saya mau antar Om jalan di Blitar ini." Saya bilang, "Kira-kira situs sejarah di sini apa?" "Om, di sini ada 2 presiden yang lahir di sini." "Siapa?" "Yang pertama Bung Karno, yang kedua SBY. Mereka lahir di Blitar." Cuman bedanya Bung Karno sudah meninggal, SBY masih hidup. Gitu. Jadi saya dibawalah ke tempat Bung Karno, di mana Bung Karno lahir. Itu kuburannya kecil, tapi area di mana orang harus hadir itu besar sekali. Saya pergi orang tahlilan di kuburannya Bung Karno, saya lihat di situ. Anak itu kemudian bawa saya mampir ke restoran, dia suruh saya makan. Saya bilang, kamu tidak makan?" Dia bilang, "Om, saya sudah makan, Om." Dia lihat-lihat, dia layani. Pokoknya tas saya dijaga. Anak ini, saya melihat inilah karakter anak-anak Allah. Karena dia bilang, "Om, saya melayani sebagai ketua youth SMA kelas 3. Tanpa disuruh pendeta-pendeta begini, dia sudah atur acara programnya. Dan saya melihat orang yang melayani statusnya jelas anak Allah. Dia melayani tidak akan berpikir ini pelayanan gembala. Dia akan pikir ini saya melayani karena Tuhan. Waktu saya lihat ini orang, maaf kata, sampai pulang sore saya melayani. "Om, izin saya melayani. Om, izin saya minta PowerPoint-nya saya mau tayangkan." Sehingga di situ saya mulai lihat, karena kita punya spirit, kita punya pola yang sama. Anak-anak ini punya kerinduan, bukan rindu, tapi sangat rindu ada kebersamaan. Wah, itu luar biasa. Anak masih muda. Dan kalau saya pinjam di dalam konsep orang-orang Chinese dalam pengusaha, anak-anak begini sudah kelihatan auranya keberhasilan. Tapi kalau anak itu bangun malas, makan tidur, makan tidur, apa yang terjadi? Pertama, badannya tambah meningkat, subur, ya kan? Kedua, otaknya makin kaprok. Ya. Orang kalau makan, sarafnya bukan aktif. Saya maaf kata ya, orang Indonesia Timur itu kalau orang hadir di acara biasa tuang-tuang pesta sediakan piring, bukan piring yang dangkal, tapi yang dalam. Jadi saya kalau ke Jawa atau apa, orang kalau taruh makanan, orang ukuran Indonesia Timur. Banyak sekali. Saya bilang saya memang orang Indonesia Timur, tapi porsi makan bukan seperti orang Indonesia Timur. Saya lama di Jawa. Karena mereka bilang begini, kalau orang Indonesia Timur kalau makan, fondasi lebih dulu. Baru nasi, bertingkat-tingkat. Saya pernah dulu ajarin beberapa orang yang saya kasih kuliah di Jakarta, di Surabaya. Perempuan. Sampai suatu waktu saya dengan ibu gembala bilang gini, kamu tuh cewek, kamu kalau ambil nasi, ini kan kita bukan lomba makan, ini kita makan, iya kan? Makan tuh harus nikmati, karena kita perlu usus ini mencerna makanan supaya kita rasakan dia punya apa? Vitamin, ya. Jadi kita mesti menikmati. Saya kalau makan terlalu ribut, pasti sebanyak apapun makanan saya akan rasa tidak enak. Saya lihat 2 kakak adik ini kalau makan, melambung jauh. Saya bilang saya hamba Tuhan yang tidak pelit soal makanan. Tapi amat disayangkan kalau kamu cantik-cantik, cowok baru lihat begini, aduh jangan nikah sama dia. Kenapa? Kalau porsi makanan begini kita bisa bangkrut. Iya. Iya kan? Contoh kita orang desa timur. Kalau makan kan cepat, di mulut belum habis, ada di sendok. Tapi kalau kita ke kota, habis dulu baru masuk lagi. Kalau orang sasapun tak ada, yang penting masuk. Saya mulai belajar beradaptasi. Oh begini Kang, jadi makan. Jadi kalau orang-orang yang kita ketemu orang, kalau makan lama, kita juga lalakan tunggu dia. Kapan dia kunyah? Apalagi dia masih baca cerita, sebelah dia tampung, satu dia baca cerita. Tapi kita harus belajar. Nah, ketika kita menjadi anak, itu prosesnya kita bukan hanya memperoleh status.
Waktu saya ingat waktu saya masih kecil, mama sama papa saya bilang begini, tahu enggak, dari 8 kakak adik, anak yang paling banyak nangis cuma saya. Jadi kalau saya sudah nangis, biar dibujuk pakai emas, pakai apapun, enggak akan bisa. Jadi yang bujuk saya cuma kakak saya nomor 2. Kalau dia sudah mulai bujuk, dia bawa bunga, dia perlihatkan bunga ke saya, pasti saya akan diam. Nah, waktu kita jadi anak, prosesnya apa? Ya kan? Kan semua kan, waktu pertama kali kalau mau makan kan, wah anak saya 2 ini saya layani dari kecil. Israel dulu kalau 2 hal saya pahami. Kalau dia sudah menangis terus main-main kaki begini, saya paham benar. Kenapa? Bukan karena lihat setan. Di pampersnya sudah penuh. Jadi saya harus buka dan bersihkan. Kalau mulutnya lidah so main-main begini-begini dia nangis-nangis, itu artinya apa? Dia minta susu. Dia haus. Jadi saya perhatikan sekali. Anak ini tumbuh dari usia 0 sampai sekarang. Saya tahu anak saya. Itu sebabnya kalau dengan guru bilang ini, saya evaluasi. Oh, anak saya Valeri tidak seperti ini. Oh, Israel tidak seperti itu. Itu. Jadi di dalam proses pertumbuhan sama. Ketika kita menjadi anak Allah, di dalam proses pertumbuhan Bapak di sorga tahu. Oh, ngana belum dewasa. Oh, ngana belum dewasa. Bapak di sorga tidak akan mudah mempercayakan anak-anak yang masih bayi rohani. Contoh, Tuhan kasih gaji. Misalnya nanti anak kerja di Jepang, gajinya kan pasti berbeda dengan kita. Di sana kan hitungannya jam, bisa juga jam ya. Teman-teman saya kerja di Amerika, dalam 1 hari bisa 3 perusahaan, karena mereka hitung jam. Jadi 3 perusahaan itu mereka hari cuma kerja begitu. Tapi mereka mengelola uang itu dengan baik. Beli rumah, bagus-bagus bangun. Tapi yang aneh bagi saya, dia bangun rumah yang besar, mewah, tapi dia tidak tinggal di situ. Dia lebih memilih tinggal di tempat kerja, di apartemen yang kecil. Saya berpikir, lalu tujuannya ngena bangun rumah untuk apa? Kalau cuma pamer, iya kan? Mendingan bangun perumahan jual. Nah, sama di dalam semua proses kita menjadi anak. Di dalam ayat 27 dikatakan apa? Setelah kita dibaptis, setelah kita proses yang pertama punya iman, ya. Dibaptis itu kan sebuah panggilan, saya menyerahkan diri. Tuhan, ini kita hidup. Kita mau berubah. Baptisan itu dikatakan sebagai tanda pertobatan. Nah, kata pertobatan itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah metanoia. Nah, kita tidak sekedar berbalik arah, tapi meninggalkan sebuah pola yang lama dan berbalik kepada satu pola yang baru, yang dikatakan di ayat 27 telah mengenakan Kristus. Kata Kristus di sini yang diurapi, artinya setelah kita punya iman, kita berubah, meninggalkan semua, dan sekarang kita mengenakan pola Kristus. Orang akan kenal kita ini anak Allah, orang akan kenal kita ini anak-anak Tuhan, orang akan kenal kita ini adalah hamba-hamba Tuhan ketika orang lihat apa? Cara berpikir kita. Ketika orang itu punya mobil, punya motor, punya rumah, jangan iri. Saya bilang di gereja di sini, Ibu Gembala, orang miskin itu bukan takdir, orang miskin itu nasib. Nasib itu tergantung pada diri kita. Kalau kita hari ini masih muda, jangan pernah sia-siakan waktu ini. Efesus bilang begini, pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk apa? Mencari kehendak Tuhan. Makanya waktu di usia muda saya terus belajar setiap hari. Sampai hari ini saya punya habit atau kebiasaan. Setiap baca Alkitab harus ada catatan, saya tulis. Tidak hanya hamba Tuhan. Dari dulu saya belum jadi hamba Tuhan pun, setiap baca ada satu kata yang saya belum paham, saya belajar. Nah, dikatakan ayat 29 begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan inilah alasan kenapa kita harus diadopsi menjadi anak Allah, supaya kita hidup dari janji-janji Bapa kita. Kalau para politikus berjanji membangun jalan, membangun gedung, membangun kehidupan kita, belum tentu itu pasti.
Tapi kalau Bapa kita di sorga berjanji kamu berhasil, kamu berhasil, kamu berhasil, itu pasti. Tapi janji itu adalah akibat dari sebab. Sebabnya apa? Statusmu dulu. Kalau kita hidup di luar status anak Allah, kita ini hamba. Hamba itu adalah kaitan erat dengan pola yang iblis bangun dalam hidup kita, hidup dalam dosa. Saya sering kali bilang sama jemaat-jemaat saya, sama pelayan-pelayan, dosa itu bukan karena Anda melakukan merokok, minum, segala macam. Itu akibat. Tapi dosa, sederhana definisinya adalah ketika Anda keluar dari pola Allah, Anda keluar dari konsep Allah. Nah itu dosa. Contoh ini anak-anak, anak muda yang masih di bawah tanggung jawab orang tua. Ketika memutuskan keluar dari orang tua, kalian akan menjadi liar, terlepas. Saya sering kali melihat banyak sekali, ya, orang-orang muda di zaman ini, di zaman modern. Dia karena begitu egonya, dia keluar dari orang tua, dia tidak mengakui. Tapi ketika terjadi apa-apa, apa yang polisi tanya? Mamamu siapa? Papamu siapa? Dia akan cari. Kenapa? Karena di dalam undang-undang anak-anak di bawah umur masih tanggung jawab orang tua. Nah, firman Tuhan malam ini mengatakan begini, status kita sebagai anak Allah itu kita menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi apa yang Allah janjikan, keberhasilan itu pasti. Nah, waktu saya belajar menemukan ini, saya cuma bilang begini, bedanya saya dengan orang kota hanya lokasi yang berbeda, cara kehidupan yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, tapi kami sama. Sejak saya temukan identitas itu, saya tidak lagi hidup minder. Saya mulai memuridkan para pengusaha-pengusaha, mulai memuridkan para pejabat-pejabat. Saya mulai memuridkan orang-orang, maaf kata, kalau sampai hari ini kalau saya berpikir, saya review kembali ke masa lalu, siapa saya. Ada banyak Alkitab mencatat orang-orang yang punya status jelas sebagai anak Allah. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang. Mereka dipekerjakan di istana raja. Mereka bukan kerja di kampung halaman mereka sendiri. Mereka di istana raja. Tapi Alkitab bilang apa? Mereka karena punya kesungguhan yang luar biasa, mereka diangkat menjadi pemimpin di negeri yang bukan kampung halaman mereka. Saya pergi ke Siau, saya pergi ke Tagulandang, saya pergi ke Tauna, saya pergi kemana-mana. Saya lihat banyak orang-orang yang sekolah dari sana, tapi maaf kata, yang memimpin kota-kota mereka itu bukan orang kampung halaman. Lalu saya seringkali membuka wawasan, untuk apa kalian kuliah? Kita ketika kuliah itu terpanggil bahwa suatu kelak kita menyelesaikan sebuah studi. Kita pulang untuk apa? Membangun. Membangun apa? Desa kita. Setidaknya mungkin kita tidak bisa membangun jalan, tapi kita membangun paradigma orang. Nah itu jauh lebih baik, mengubah paradigma orang. Nah sekarang kita belajar janji-janji apa saja yang Bapak janjikan. Banyak. Yesus bilang begini, aku pergi ke rumah Bapak supaya di mana aku tinggal, di situ juga kamu tinggal. Yesus bilang apa? Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan. Orang kemarin baru gempa Rusia 8,5, saudara mengungsi. Saya bilang, karena mau mengungsi, mau cari gunung apapun, tempat yang paling aman untuk kita bisa menemukan kedamaian cuman Tuhan. Orang berbondong-bondong, saya di sini, goncangan kuat, saya di sini. Saya sambil main handphone, saya ini. Karena kalau sudah waktunya Tuhan robek bumi ini dan dia harus gantikan dengan langit yang baru, ya kan? Tidak ada satupun ilmuwan di dunia ini yang bisa mengatasi. Karena Bapa kita di sorga adalah bukan hanya sang sumber, tapi pemilik dari hikmat itu. Coba lihat ya. Saya punya teman dulu, punya anak rohani. Dia anak miskin, perempuan. Dia hari-hari cuma tidur, malam dia ke internet, dia pelajari sebuah software. Dan satu waktu sebelum pandemi, dia menemukan sebuah rahasia. Dia pesan makanan
ke tukang ojek. Tukang ojek datang ke dia dulu, ambil uang, baru dia pergi ke rumah makan. 3 kali dia harus datang. Habis dia pesan datang, 3 kali dia harus bayar. Lalu dia berpikir, bagaimana seandainya nanti saya hanya pesan, dia yang antar makanan. Muncul aplikasi namanya GrabFood, GoFood. Anak ini yang tadinya disebut dia miskin, sekarang dia duduk-duduk 1 hari income-nya bisa miliar. Apalagi di zaman digital sekarang. Saya bisa sadarkan kita, di zaman belum digital, Thomas Alva Edison yang hari ini kita bisa lihat di lampu-lampu, dia yang dikatakan idiot. Tapi satu waktu mamanya menyadarkan, Thomas, sekolah boleh bilang kamu idiot, tapi mama bilang enggak, kamu akan berhasil. Kenapa? Karena mamanya tahu. Akhirnya Thomas Edison terus membuat sebuah uji coba terus. Saya mau bilang begini, kalau hari ini tidak ada satu pribadi Thomas Alva Edison yang Tuhan buat dia berhasil menemukan bola lampu, tidak ada handphone, tidak ada. Kenapa? Karena dalam handphone ada cahayanya siapa? Thomas Alva Edison. Tidak ada. Seorang yang disebut dari berbagai sekolah, dia adalah seorang anak idiot. Dunia bilang saja kita idiot. Dunia bilang saja kita itu miskin. Dunia boleh saya bilang kita itu tidak akan bisa. Tapi yang kita yakini, 1 Korintus 1 bilang begini, Allah mengubah, mengangkat orang. Apa yang dipandang lemah bagi dunia, apa yang dipandang dunia tidak berarti, itu diubah Tuhan. Makanya hal yang pertama, bukan karena kamu dilahirkan dari desa, bukan karena kamu dilahirkan dari orang tua sederhana, bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan, pastikan bahwa status semua adalah anak Allah. Kenapa? Karena kita hidup bukan dari janji orang tua kita. Orang tua kita terbatas. Saya dari kecil dulu bermimpi, kalau besar nanti jadi, kalau bukan jadi guru, jadi pengacara. Tapi mimpi Tuhan jauh lebih baik. Saya ini orang yang memang temperamen, suka marah-marah. Kalau dulu saya jadi pengacara, mungkin saya sudah mati. Karena kalau marah-marah terus, tak kancil mati. Tapi Tuhan ubah. Saya jadi hamba Tuhan, yang tadinya punya orang yang temperamen, sekarang berubah jadi lemah lembut. Ya? Saya belajar rendah hati. Wah, itu bukan satu hal yang mudah. Aduh, itu sesuatu yang bagi saya wow. Saya belajar. Makanya saya bilang orang Indonesia Timur kalau belajar buah roh, 9 buah roh. Yang paling sulit orang Indonesia Timur, Siau, Sangir, Papua, Manado, Ambon, 3 hal yang paling sulit diubah. Yang pertama apa? Kelemah lembutan. Karena kalau orang Indonesia Timur antara Bakalai dengan Bacarita biasa sama nadanya. Kita pergi di Jakarta, kita bertemu. Orang kalau di Jakarta, maksud teman di Jakarta kalau bilang kasih mati lampu, bilang matikan ya, enggak tolong matikan lampu. Tapi kalau orang Indonesia Timur bilang apa? Bunuh itu lampu. Aduh, kasar sekali. Iya tuh? Itu kedengaran orang-orang Jakarta. Jahat kali kau ya, lampu kau bunuh ya. Iya tuh. Tapi kalau mereka, tolong ya mas, dimatikan lampu. Kalau kita, bro, bunuh akan itu lampu. Itu kan kasar sekali. Sampai teman-teman saya bilang begini, Pastor, tadi dia telepon dia sama orang tua itu lagi berantem. Bukan, itu dia ngobrol. Waduh, saya kira dia berantem. Nadanya luar biasa. Volumenya kalah speaker toa masjid. Makanya kalau mau pingin lemah lembut orang baca orang Jawa. Oh, orang Jawa itu bukan film-film akting, film Indosiar menangis terus. Orang tunjuk pun silakan mas. Itu orang kadang orang Indonesia Timur terkadang mulut pun jadi petunjuk. Orang Indonesia Timur, saya terkadang bilang, Bu, mana gula? Itu mana? Bagaimana saya bisa tahu dia pakai bibirnya? Karena orang bisa pakai pelungku begini. Tapi bagi orang Jawa kurang sopan. Bagi orang, saya belajar pakai begini tangan, kadang tangan manis. Wih, luar biasa. Orang kadang bilang begini, lihat jo sendiri. Nongana pelajari itu dapur tuh kalau dia sembunyi di tempat yang tersulit atau tikus sembunyikan segala macam. Itu yang kedua, yang sulit dihidupi oleh orang Indonesia Timur bukan kelembutan saja. Apa? Kesabaran.
Saya dilatih untuk bagaimana sabar ketika menunggu ibu gembala lagi dandan. Wah, itu tidak mudah. Apalagi istri-istri kalau mau garis kening kan pakai DP ukuran. Karena DP batas di sini barometer. Oh, ini kalau salah miring sebelah, itu alis yang tadi bawa bisa tapi dari testa. Kenapa saya belajar? Oh, ini Kang belajar. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Aduh, saya belajar. Sampai hari ini saya bisa jujur bahwa penguasaan diri saya masih dalam berproses. Coba kalau kita belajar kesabaran seperti Bapak kita di surga. Bayangkan jahatnya kita, nakalnya kita, dia menunggu dengan sabar. Alkitab memberikan perumpamaan, ada 2 orang anak yang memberikan hak kesulungan. Yang pertama dia menerima, yang kedua menerima. Yang satu dia pergi apa? Pesta pora, main perempuan. Tiba-tiba so miskin, dia cari siapa? Bapaknya. Banyak orang Kristen ketika sudah miskin, hancur, baru dia cari siapa? Tuhan. Saya banyak menemukan juga orang Kristen ketika sudah koma, sudah setengah mati, baru dia kasih hidupnya untuk, dia istilah begini kok, ngana kasih ngana hidup so sisa kasihan. Bayangkan ngana melayani bagaimana kalau ngana ngulu so miring, so stroke. Iya kan? Apa yang ngana bisa mau ceritakan ke orang? Apa yang ngana bisa mau pergi ke daerah pulau-pulau kalau gula so naik tinggi? Mau berjalan so naik bisa, kaki so jaga bangka. Makanya Alkitab bilang begini, mahkota orang muda itu ada di mana? Kekuatan. Tapi mahkota orang tua ada di rambut putih. Ya kan? Nah, selama kita masih muda, ya kita ini semua anak kala, ibu gembala juga anak kala tuh. Biar so tua-tua tetap kuat, strong, karena kita disebut anak. Ya kan? Mazmur 103 ayat 5 bilang begini, kita itu diberikan kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Saya coba renungkan, kenapa kita tidak dikasih perumpamaan burung pipit, apalagi burung beo, ya atau burung luri. Kita ada burung luri dari laut, itu siapa? Ini burung luri dari laut satu-satunya kita bilang burung paling mahal, karena dia tidak pernah makan pisang, makan nasi, makan cuma susu dengko. Dulu Yudi pernah kasih burung makanan pisang, dia buang, dia mau makan. Dia suka makan itu. Wah, ini burung loh. Makanya Tuhan Yesus bilang begini di dalam Matius 6. Kamu itu lebih daripada burung-burung di udara. Percayalah, kita semua ini kalau hidup dalam janji Tuhan, kita pasti menikmati, kita pasti berhasil. Nah, saya berdoa malam ini supaya firman Tuhan ini kita menangkap. Ya.